Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Black Builder ID, channel referensi untuk do it yourself. Oke, pada video kali ini saya akan unboxing dan review untuk gerinda dari keluaran Stanley. Ini modelnya ini yang 580 watt ya, Angel Grinder. Dan kita langsung unboxing saja ya. Ya, untuk gerinda Stanley ini model STGT 5100 ya, Angel Grinder. Untuk bagian-bagiannya itu kurang lebih sama dengan gerinda-gerinda lainnya, seperti tombol switchnya ini ada di belakang, kemudian bodinya dia terbagi kedua bagian ya, depan dan belakang dengan kombinasi hitam DAF dan kuning DAF. Dan untuk gearboxnya ini dia gloss, abu-abu gloss. Ada pengunci untuk saat kita ingin mengganti mata gerindanya ada di sini. Dan untuk arbornya atau koletnya ini menurut saya ini lebih bagus ya dari keluaran merek-merek lainnya, yang di bawah ini maksudnya. Dan menurut saya tampilannya cantik ya, ciamik kalau menurut saya, kuning khas Stanley. Dan adapun untuk spesifikasinya ini maksimal 580 watt untuk daya listrik yang dibutuhkan. Kemudian untuk RPM-nya itu maksimal 12.000 RPM. Kemudian untuk mata gerindanya itu standar 4 inch atau 100 mm. Ya, dan untuk panjang kabelnya 2 meter ya. Jadi untuk kita bisa menjangkau benda kerja yang agak jauh dari sumber listrik. Untuk review kali ini, jadi saya harap teman-teman mudah-mudahan untuk setelah menonton video ini itu dapat mempertimbangkan apakah mesin gerinda tangan ini itu layak kita miliki atau tidak. Jadi saya akan mengukur RPM-nya dengan menggunakan alat tachometer, kemudian untuk daya listrik yang digunakan, kemudian masalah kebisingan dan getaran karena itu kan menyangkut safety dan kenyamanan dalam penggunaan mesin gerinda ini. Dan kemudian juga untuk dimensi dari mesin gerinda ini akan kita coba ukur. Kita akan mereview alat ini satu persatu. Untuk panjang kabelnya itu kita ukur sini sampai sini. Itu ada sekitar 50 cm. Jadi 50 cm dikali 4 karena kita lipat, jadi 2 meter untuk panjang kabelnya. Kemudian untuk dimensi badan gerindanya dari ujung ke ujung di sini itu sekitar 25 cm. Dan untuk diameternya ini sekitar 55 mm atau 5 cm lebih ya untuk diameter luarnya. Dan untuk menggenggamnya pun itu nyaman karena ini bodinya lebih kecil seperti ini. Oke, baik. Kita akan mencoba untuk mengetahui tingkat kebisingan dari gerinda ini. Baik, ini desibel meter. Kita coba nyalakan. Ya, tadi adalah pengetesan tingkat kebisingan suara. Jadi tadi untuk kebisingan suaranya itu tembus sampai antara 97 sampai 99 desibel ya.
Dan seperti yang kita ketahui, untuk suara normal atau kebisingan normal yang umum kita dengarkan itu berkisar antara 40 sampai 50 desibel. Dan apabila sudah lebih dari itu ada beberapa persyaratan, apalagi di atas 90 itu sudah seperti suara pabrik. Jadi apabila kita terus-terusan mendengar kebisingan suara mencapai 90 desibel ke atas, itu dapat merusak pendengaran kita. Nah, jadi untuk mengantisipasinya sebaiknya kita menggunakan earplug atau earmuff. Jadi dengan alat ini kita bisa meminimalisir kebisingan yang kita dengar. Dan hati-hati juga ya apabila itu kita menggunakan gerinda tanpa earmuff dengan intensitas yang sering, itu dalam jangka panjang itu dapat merusak pendengaran kita. Barusan untuk pengukuran RPM dan untuk kisaran RPM aktualnya itu 9.800 sampai 9.900-an RPM. Jadi untuk RPM ini juga dipengaruhi dengan kondisi listrik di rumah masing-masing ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengetahui seberapa besar daya listrik yang dimakan atau digunakan oleh gerinda Stanley ini. Baik, kita langsung coba saja. Ya, dan untuk daya listrik yang digunakan tadi itu sudah kita ukur menggunakan alat ukur daya, dan tadi menunjukkan di angka 260-an sampai 270-an watt ya. Jadi lebih kecil dari spesifikasi yang tertulis di mesin gerinda ini. Nah, itu artinya untuk listrik yang dayanya kecil sekalipun yang berada di rumah Anda itu mungkin masih bisa ya dengan mesin gerinda ini. Oke, baik. Sekarang kita akan mencoba untuk tes getaran pada gerinda Stanley ini. Kita menggunakan aplikasi vibration meter. Langsung kita coba saja ya. Ya, dan untuk getarannya tadi juga sudah kita ukur, jadi bisa dibilang ini cukup kuat ya, maksudnya lumayan kuat. Jadi maksudnya adalah kita dalam menggunakan gerinda itu apabila kita terus-terusan mungkin akan menyebabkan tangan kita itu juga lelah. Jadi sebaiknya dalam menggunakan gerinda itu kita kasih jeda ya, jadi biar kita juga nyaman dan enjoy juga dalam menggunakan mesin gerinda ini. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan mengenai review singkat sederhana terhadap mesin gerinda Stanley ini. Silakan teman-teman memutuskan apakah mesin gerinda Stanley ini itu layak dimiliki atau tidak, apakah ini worth it atau tidak. Tentu saja sesuaikan dengan kebutuhan dan budget teman-teman ya, karena memang harganya kan 200-an ya, masih di bawah 300-an, dan saya rasa ini terjangkau dengan kualitas juga menurut saya sih bagus ya. Oh ya, dan untuk perawatan itu harus rutin juga ya, agar mesin gerinda ini itu lebih awet dalam penggunaannya, apalagi teman-teman yang penggunaannya itu intens atau mungkin digunakan di bengkel. Begitu juga untuk teman-teman yang hanya menggunakan sekali-sekali atau setiap minggu sekali, tetap saja untuk penyimpanannya juga harus diperhatikan.
dan betul-betul dicek kondisi alatnya ya. Baik, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan lonceng Anda agar tidak ketinggalan dengan video dari kami selanjutnya. Sampai jumpa.